Kami dari BPI 2A, mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan, kelompok 4. Ini kami akan membahas mengenai materi sejarah sains dalam peradaban Islam. Itu memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Mohon disimak. Baik, sebelum kita memasuki materi dan menggali lebih dalam tentang sejarah sains dalam peradaban Islam, di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang latar belakang dari materi ini. Kenapa materi ini perlu untuk sama-sama kita bahas? Jadi, sejarah sains dalam peradaban Islam itu merupakan salah satu bab penting dalam perkembangan pengetahuan manusia, baik itu pengetahuan yang bersifat humanis, sains atau humaniora, sains ataupun yang lainnya. Selama periode keemasan Islam yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke abad 12, dunia Islam menjadi pusat penelitian dan inovasi, di mana pada saat ini para ilmuwan tidak hanya menerjemahkan karya-karya klasik dari Yunani, Persia, dan India, tapi mereka juga memperkenalkan penemuan-penemuan baru yang fundamental dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu astronomi, kedokteran, matematika, kimia, dan fisika, dan banyak juga ilmu-ilmu yang lain. Jadi dengan memahami sejarah sains dalam peradaban Islam ini, kita tidak hanya menghargai warisan ilmiah yang ditinggalkan oleh para ilmuwan muslim, tapi juga kita memperluas perspektif kita tentang kontribusi ilmuwan dari berbagai, mulai dari kontribusi dengan berbagai budaya dalam membangun fondasi ilmu pengetahuan yang kita kenal saat ini. Untuk materi-materi yang kita akan bahas, kita akan mencoba untuk menelusuri kontribusi signifikan tentang peradaban Islam terhadap sains global, perkembangan sains global, dengan mengkaji beberapa tokoh, tentunya tokoh-tokoh ilmuwan yang terkemuka pada saat itu seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Haytham, serta karya-karya mereka yang fundamental dan monumental yang memang berpengaruh hingga kehidupan sampai saat ini. Kita juga dapat memahami bagaimana pengetahuan yang mereka kembangkan memengaruhi dan membentuk dunia sains modern. Selain itu, makalah ini atau presentasi yang akan saya jelaskan ini juga akan membahas peran institusi pendidikan dan perkembangan ilmiah dalam peradaban Islam dan mengeksplorasi pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Kontribusi para ilmuwan dalam jagat Islam amatlah besar terhadap perkembangan peradaban Islam pada abad pertengahan, dan kontribusi tersebut terus berlanjut tanpa batas waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga saat ini. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan telah dibuktikan oleh dunia modern sehingga menjadi fakta sejarah yang tidak dapat disangkal. Beberapa pendapat bahwa Barat dilanda Dark Age atau masa kegelapan, yaitu Islam muncul membawa ilmu pengetahuan, lalu disebarkan ke dunia barat sehingga terjadi perubahan menuju zaman Enlightenment di Eropa. Sementara Syafri Gunawan berpendapat bahwa orang barat mendapat akses melalui dunia Islam untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, di mana mereka tidak hanya mengandalkan kepada sumber-sumber dari Yunani, tetapi mereka juga merujuk kepada sumber-sumber Arab. Kemudian
Berikut beberapa ilmu yang ditemukan oleh cendekiawan muslim, di antaranya itu ada ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini mulai mendapat perhatian ketika Khalifah Al-Mansur. Nah, beliau ini sakit sehingga Khalifah Al-Mansur ini memanggil Khalid ibn Barmak, yaitu dia orang Persia, ke istana untuk mengobati beliau, dan ketika itu menjadikannya dokter tetap di istana. Kemudian ilmu kedokteran pada masa ini masih berkaitan dengan filsafat, sehingga ikut berkembang juga. Nah, di antara ilmuwan yang terkenal antara lain Ibnu Sina, Al-Razi, Al-Kindi, dan Al-Zahrawi. Selain ilmu kedokteran juga, matematika menjadi salah satu bidang ilmu yang sangat penting bagi dunia Islam. Kenapa? Karena ilmu ini tidak terlepas dari peran besar para ilmuwan Islam, seperti contohnya Yahya Al-Barmaki dan Umar bin Al-Fuqan yang diundang langsung oleh Sultan Al-Ma'mun untuk bekerja di istana. Selain dari Yahya Al-Barmaki dan Umar bin Al-Fuqan, Al-Khawarizmi juga termasuk daripada ilmuwan yang menemukan struktur angka yang lebih praktis daripada struktur angka yang diciptakan oleh orang-orang Romawi. Nah, salah satu struktur angka yaitu adalah 0 sebagai simbol bersistem yang berperan, karena dengan 0 kita dapat menghitung puluhan, ratusan, ribuan, hingga seterusnya. Nah, penemu lain adalah Al-Hasan Abu Kamal. Beliau dikenal sebagai penemu angka pecahan atau yang disebut dengan pecahan bilangan desimal. Selanjutnya, dalam bidang ilmu sains, teknologi, dan sosial, kontribusi ilmuwan muslim tak kalah penting dari ilmuwan barat. Mereka terdiri dari Ibnu Khaldun, beliau ini ahli sejarah, ekonomi, dan sosiologi dari Tunisia. Kemudian Ibnu Khawarizmi, beliau ahli matematika, astronomi, geografi, dan astrologi dari Kufah. Selanjutnya Ibnu Battuta, beliau ahli geografi dan alim dari Maroko. Kemudian Al-Biruni, beliau ahli fisika, astronom, dan filsuf dari Kifah. Kemudian Al-Batani, beliau ahli astronomi, matematikiawan, dan juga beliau penemu trigonometri dari Arab. Kemudian Jabir bin Hayyan, beliau ahli kimia dan fisika dari Yaman. Kemudian Ibnu Al-Baitar, beliau apoteker dan pengumpul racikan tumbuhan dari Malaga. Kemudian ada Abbas Al-Nabati, beliau ahli biologi dan farmasi dari Andalusia. Kemudian Ibnu Rusyd, beliau ahli sastra, dokter, dan astronomi dari Andalusia. Kemudian juga ada Al-Khawarizmi, beliau ahli matematika, ahli astronomi, dan juga geografi dari Kufah. Kemudian Al-Kindi, beliau ini filsuf Islam pertama. Kemudian Al-Farabi, beliau filsuf Islam dari Kazakhstan. Dan ada Al-Biruni, beliau penulis astronomi dan fisikawan dari Persia. Kemudian ada Al-Ghazali, beliau psikolog, ahli sufi, dan teologi dari Persia. Serta para ilmuwan lain yang hidup pada era kontemporer saat ini yang tidak mungkin disebut satu persatu mungkin, dan mereka telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam dunia Islam dan pada dunia barat. Saatnya pertumbuhan dan perkembangan dunia keilmuan di dunia Islam klasik merupakan bagian sentral daripada gerakan kebudayaan dan peradaban Islam. Kemudian apa yang disebut sebagai era keemasan Islam pada abad ke-8 sampai pada abad ke-14 itu pada dasarnya merupakan era kejayaan dunia ilmu pengetahuan, bukan halnya dunia sosial, politik, dan juga yang lainnya. Tapi secara moral dan sosial politik, mungkin yang lebih tepat disebut sebagai era keemasan Islam adalah pada masa Rasulullah membangun masyarakat Islam di Madinah. Hal itu
membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan Islam dengan etos keilmuannya yang begitu tinggi kemudian dijadikan sebagai barometer dan indikator utama kemajuan peradaban Islam klasik. Sejarah Islam mencatat bahwa di zaman klasik dan di masa sekarang pun terdapat sejumlah institusi pendidikan Islam yang memiliki kelebihan dan kekuatan, serta juga telah memberikan sumbangan yang besar bagi gerakan intelektual, kebudayaan, dan juga peradaban Islam. Nah, institusi pendidikan Islam tersebut diantaranya yang pertama ada Baitul Hikmah. Nah, pada dasawarsa kedua abad ke-9 telah dibangun sebuah pusat penting untuk aktivitas-aktivitas keilmuan, yaitu Baitul Hikmah ini. Di dalam lembaga terkenal inilah berkumpul banyak sekali sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang melangsungkan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah seperti penelitian, penerjemahan, dan juga penerbitan. Para penerjemah ini yang cakap ya juga mendatangi Baitul Hikmah untuk menerjemahkan manuskrip yang berbahasa Yunani, Persia, dan juga Sanskerta atau India ke dalam bahasa Arab. Nah, dalam Baitul Hikmah juga dibangun perpustakaan dan observatorium. Menurut Nasr, jenis disiplin ilmu yang mendapat perhatian utama dalam Baitul Hikmah adalah matematika, filsafat, dan sains kealaman atau fisika dan astronomi. Kemudian pada masa Abbasiyah, institusi ini diperluas penggunaannya yang sudah dirintis oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Mulanya ini bernama Khazanah al-Hikmah atau Khazanah kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Nah, dalam lembaga ini baik muslim maupun non-muslim, mereka ini bekerja mengalih bahasakan sebagai naskah kuno dan menyusun berbagai penjelasan. Tujuan utama didirikannya Baitul Hikmah adalah mengumpulkan dan menyalin ilmu-ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai Islam, yaitu menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Pada waktu yang sama pula berkembang beragam disiplin ilmu pengetahuan dan peradaban yang ditandai dengan berdirinya Baitul Hikmah sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masanya. Kemudian beralih ke masa pemerintahan Al-Ma'mun, lembaga ini dikembangkan dan juga diubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Nah, pada masa inilah ilmu pengetahuan dan intelektual mencapai pada puncaknya. Pada masa ini Baitul Hikmah digunakan secara lebih maju, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium, bahkan Ethiopia dan India. Di institusi ini Al-Ma'mun memperkenalkan Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang ahli di bidang aljabar dan astronomi, dan juga beliau merupakan salah satu guru besar di Baitul Hikmah. Nah, orang-orang Persia lain juga dipekerjakan di Baitul Hikmah. Pendidikan di Baitul Hikmah ini menggunakan metode yang dibuat dalam dua metode. Yang pertama itu metode muhadharah atau ceramah. Nah, metode ini metode dialog dan wawancara serta juga debat. Guru yang mengisi ceramah-ceramah perkuliahan berada di tempat yang besar. Nah, dia naik ke tempat tinggi, kemudian sekumpulan murid ini berkumpul. Nah, ia menerangkan kepada mereka apa yang menjadi uraian dari muhadharah. Lalu mereka ini berdialog sesuai dengan materi bidangnya. Nah, ustadz atau syekh menjadi rujukan akhir dari materinya. Murid-murid berpindah dari halakoh ke halakoh lain mempelajari berbagai cabang ilmu dalam tiap-tiap halakoh tersebut. Kemudian pendidikan di Baitul Hikmah meliputi cabang-cabang ilmu seperti filsafat, falak, kedokteran, matematika, berbagai macam bahasa seperti Yunani, Persia, India, di samping bahasa Arab. Nah, setelah lulus dari pendidikan ilmu di Baitul Hikmah, mereka diberikan ijazah oleh para guru sebagai bukti bahwa mereka telah mendalami ilmu tersebut. Jika di antara mereka ada yang mendapatkan peringkat istimewa, akan diberikan ijazah bahwa dia telah mendapatkan nilai istimewa dalam pelajarannya, dan yang berhak untuk memberikan ijazah itu adalah gurunya, bukan orang lain. Nah, di antara cara pemberian ijazah itu adalah seorang guru menulis bagi yang telah lulus, kemudian ijazah yang
menyebutkan nama murid syekhnya, mazhab fikihnya, serta tanggal dikeluarkannya ijazah tersebut. Kedua, Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini merupakan contoh awal perguruan tinggi yang menyediakan sarana belajar yang memadai bagi para penuntut ilmu. Madrasah ini juga merupakan perguruan pertama Islam yang menggunakan sistem sekolah. Artinya, sudah ditentukan waktu penerimaan siswa, kenaikan tingkat, dan juga ujian akhir kelulusan. Nah, pendirian Madrasah Nizamiyah ini di samping memiliki motif kependidikan, di sini juga memiliki motif atau kepentingan politik dinasti Saljuk sendiri pada saat itu. Nah, dinasti Buayhi yang menguasai kekhalifahan Abbasiyah saat itu, dan kemudian ditaklukkan oleh dinasti Saljuk yang menganut aliran keagamaan Syiah dan berusaha menanamkan pengaruh aliran itu di tengah-tengah masyarakatnya melalui propaganda termasuk melalui aktivitas kependidikan. Dinasti Saljuk sendiri menganut aliran keagamaan Sunni. Nah, aliran Sunni dan Syiah ini memiliki doktrin atau ideologi politik yang sangat berbeda. Cara mengurangi pengaruh aliran Syiah dan peninggalan dinasti Buayhi yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan cara dinasti Saljuk melakukan propaganda tandingan, yaitu dengan salah satunya melalui institusi kependidikan madrasah. Karena itu madrasah ini didirikan di seluruh wilayah kekhalifahan Abbasiyah yang dikuasai oleh dinasti Saljuk. Salah satu aspek menarik dari fenomena madrasah adalah kurikulumnya. Terdapat diskusi yang cukup intens berkenaan dengan cakupan kurikulum yang diajarkan di lembaga madrasah. Nah, batasan kurikulum ini relevan mengingat bahwa madrasah sendiri adalah sebuah tipe lembaga baru yang berkembang setelah ilmu pengetahuan dan Islam berkembang relatif maju. Nah, umat Islam memang sudah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang relatif pesat sejak abad kedua sampai 8. Melalui penerjemahan ini adalah semakin kayanya ilmu pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan oleh umat Islam. Kurikulum Madrasah Nizamiyah itu dijiwai oleh kurikulum madrasah-madrasah Sunni terdahulu. Bedanya kalau madrasah terdahulu itu hanya mengajarkan satu mazhab saja, yaitu yang dianut oleh pendirinya. Maka Madrasah Nizamiyah ini sebagai institusi negara yang tidak hanya mengajarkan satu mazhab saja, akan tetapi lebih mengutamakan mazhab Syafi'i dan juga Hanafi, karena kedua mazhab tersebut yang pertama menjadi panutan Sultan-Sultan Saljuk dan keluarganya. Ketiga, Universitas Al-Azhar. Nah, Universitas Al-Azhar ini merupakan salah satu pusat utama pendidikan sastra Arab dan pengkajian ilmu Islam Sunni di dunia, dan merupakan universitas pemberi gelar tertua kedua di dunia. Nah, universitas ini juga terhubung dengan Masjid Al-Azhar yang ada di wilayah Kairo kuno. Pelajaran dimulai di Universitas Al-Azhar pada Ramadan Oktober tahun 975 ketika pada saat itu Ketua Mahkamah Agung Abdul Hasan Ali bin Al-Nu'man mulai mengajar dari buku Al-Ikhtisar mengenai topik jurisprudensi Syiah. Nah, kemudian universitas ini dibangun pada tahun 988. Tempat ini menjadi sekolah bagi para kaum Sunni menjelang abad pertengahan dan terus terpelihara hingga saat ini. Universitas Al-Azhar ini dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang menerapkan sistem pengajaran modern. Di dalam kurikulumnya terdapat berbagai materi dari disiplin ilmu. Di antaranya itu ada ilmu agama, hukum Islam, tata bahasa Arab, filsafat, dan logika. Kemudian berkembang dan mulai mengajarkan bidang ilmu pengetahuan modern dan ekstrakta. Sejak pusat kebudayaan dan pengetahuan Islam di kota Baghdad dan Andalusia hancur setelah invasi bangsa Mongol. Nah, Universitas Al-Azhar ini menjadi satu-satunya tanpa tujuan untuk para sarjana dari seluruh penjuru dunia yang ingin mempelajari Islam dan bahasa Arab. Untuk mendukung
peran tersebut sejak awal universitas ini sudah dilengkapi dengan perpustakaan dan juga laboratorium. Baik, kita akan masuk dalam subbab tentang pengaruh peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Nah, pengaruh Islam dalam bidang ilmu pengetahuan telah membentuk landasan bagi perkembangan ilmiah di dunia barat dan dunia Islam selama berabad-abad tentunya. Pada saat ini, peradaban Islam telah memberikan banyak kontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang hingga saat ini masih mempengaruhi cara kita memahami dunia. Dari matematika hingga astronomi, dari kedokteran hingga filsafat, peradaban Islam telah meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapus dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, para pemikir muslim pun telah banyak menyumbangkan pengetahuan yang sangat berharga dalam berbagai disiplin ilmu serta penyebaran beberapa karya ilmiah di dunia barat. Saat itu pun seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang terlibat dalam proses menggali berbagai macam penemuan tentang ilmu pengetahuan yang justru saat itu tuh banyak sekali dipakai oleh dunia barat. Seperti kita tahu ada lembaga Baitul Hikmah yang karya-karyanya itu notabene adalah hasil karya ilmuwan muslim. Dan hingga saat ini yang kita tahu kan Baitul Hikmah ini sudah ada peristiwa yang namanya pembakaran Baitul Hikmah itu telah membakar berbagai macam peninggalan dari ilmuwan muslim yang ada di perpustakaan tersebut. Namun ternyata ada fakta juga yang mengatakan bahwa sebagian buku-bukunya berhasil diselamatkan dan diintegrasikan oleh banyak ilmuwan-ilmuwan dari barat dengan hasil pemikiran karya-karya ilmuwan muslim yang ada di Baitul Hikmah tersebut, yang buku-bukunya berhasil diselamatkan. Jadi ketika kita mengulik juga saat peradaban Islam di Spanyol, khususnya peradaban Islam telah memberikan kontribusi juga yang signifikan terhadap perkembangan pengetahuan dari masa keemasan Khalifah Abbasiyah. Jadi masa kejayaan ini tuh ada pada saat masa kekhalifahannya Abbasiyah di Baghdad, dan itu ada seorang raja juga yang bernama Harun al-Rashid yang sangat juga berperan dalam sistem pemerintahan yang mendukung berbagai macam proses ilmuwan-ilmuwan muslim dalam mengembangkan karya-karya mereka. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad hingga masa kejayaan peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia. Para pemikir muslim telah banyak menyumbangkan pengetahuan yang sangat besar. Seperti yang tadi ada kontribusi besar-besaran dalam bidang sains, tentunya khususnya yang memang sangat berpengaruh dan terpakai oleh pemikir-pemikir barat juga. Ya, selanjutnya warisan-warisan ini yang tadi sudah dijelaskan tidak hanya mengenalkan konsep-konsep penting saja, dalam artian tidak hanya mengunggulkan lembaga atau sektor-sektor tertentu saja, tapi memelihara pengetahuan klasik yang akan membantu mendorong kemajuan ilmiah dan teknologi di seluruh dunia. Jadi adanya proses pengintegrasian antara pemahaman dari barat dan pemahaman Islam ini memicu terjadinya integritas keilmuan yang mampu meningkatkan kredibilitas dan juga kualitas dari ilmu pengetahuan tersebut, sehingga mampu untuk mendukung proses terjadinya pengembangan ilmiah dan teknologi modern yang lebih baik lagi. Selanjutnya, pada saat itu juga ada pemikiran filosofis dari karya-karya Al-Farabi dan Ibnu Rushdi
tentang filsafat barat. Jadi pemikiran dari dua tokoh Islam tersebut tentang filsafat atau tentang filosofis itu berpengaruh terhadap perkembangan dunia filsafat barat. Jadi sebagian teori-teori filsafat barat itu hasil dari integritas pemahamannya tokoh Islam, yakni Al-Farabi dan Ibnu Rushdi. Jadi pemikiran filosofis dari karya-karya Al-Farabi dan Ibnu Rushdi turut mempengaruhi filsafat barat. Dunia barat telah berkembang dibanding dunia timur. Dunia barat mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam berpikir secara rasional atau filosofis, karena ajaran-ajaran filsafat Ibnu Rushdi. Nah, murid-murid Ibnu Rushdi telah membentuk sebuah aliran filsafat di barat dengan nama Averroes. Nah, di Universitas Naples banyak buku-buku Ibnu Rushdi yang mencapai dunia Eropa Barat. Sebagian besar dari hasil pekerjaan Universitas Naples yang dipelopori penerjemahan Mikhail Scott. Nah, bahkan buku Muqaddimah Filsafat Ibnu Rushdi di dunia Islam ketika itu tidak banyak menjadi pertentangan salah paham atau perdebatan. Nah, dari dunia barat tentu menjadi pertimbangan. Jadi justru muqaddimah atau pengantar yang disampaikan atau hasil pemikiran Ibnu Rushdi ini justru menjadi acuan atau menjadi bahan pendukung yang dipertimbangkan oleh Mikhail Scott untuk mendahulukan menerjemahkan buku tersebut. Nah, selain itu Al-Farabi dengan kecemerlangan otaknya, beliau mampu melakukan terobosan untuk menggabungkan filsafat Platonik dan Aristotelian dengan pengetahuan beliau mengenai Al-Quran serta berbagai ilmu lainnya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa ilmuwan Muslim pun mampu untuk setara atau mampu untuk berkembang, mencapai atau berperan penting untuk kemajuan peradaban, khususnya dalam ilmu pengetahuan di dunia, terutama di Barat. Baik, sini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ada 2 orang penanya. Ini berhubung kita pemateri dari kelompok kami ada 2 orang, maka saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya sebanyak 2 orang. Nah, di sini sudah ada yang bertanya, yakni saudari Ratu Atika. Nah, pertanyaannya dari Ratu yaitu apa kontribusi penting yang telah dibuat oleh ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi dalam bidang ilmu falak atau astronomi, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang alam semesta. Baik, terima kasih Ratu atas pertanyaannya yang sangat bagus. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ratu. Jadi memang dalam bidang ilmu astronomi, Al-Khwarizmi ini dikenal sebagai salah satu pendiri bidang astrolabel yang telah menyusun kurang lebih dari 100 tabel tentang bintang. Jadi itu kontribusi yang diberikan oleh Al-Khwarizmi, yaitu seorang pendiri astrolabel dan menyusun kurang lebih dari 100 tabel bintang. Nah, astrolabel di sini tuh merupakan sebuah perangkat komputasi analog astronomi yang umumnya digunakan sebagai instrumen multifungsi untuk melakukan prediksi, simulasi, navigasi, mengukur, menghitung, dan mengetahui posisi serta dinamika benda langit dengan lebih mudah dan juga lebih teliti. Al-Khwarizmi atau yang memiliki nama lengkap Ahmad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ini seorang muslim pada ilmuwan muslim pada abad ke-9 yang memiliki kontribusi penting yang dalam bidang ilmu falak atau astronomi. Nah, salah satu karya terkenalnya itu adalah selain tadi adalah Al-Zij Al-Sindin.
Nah, ini tuh merupakan terjemahan dan adaptasi dari tabel astronomi India kuno. Nah, karya ini menyediakan data penting tentang pergerakan planet, posisi bintang, serta metode perhitungan waktu dan juga gerhana. Nah, selain itu, Al-Khwarizmi juga memperkenalkan konsep-konsep matematika yang penting untuk astronomi, seperti algoritma untuk menghitung pengsederhanaan dan rumus-rumus trigonometri, serta yang relevan untuk menghitung pergerakan planet. Nah, kontribusi Al-Khwarizmi dalam ilmu falak ini tidak hanya berdampak pada pemahaman praktis tentang astronomi pada masa itu, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang hingga saat ini. Nah, karya-karyanya menjadi dasar atau menjadi sumber basic bagi pengembangan ilmu astronomi di dunia Muslim dan kemudian menyebar ke Eropa melalui terjemahan ke dalam bahasa Latin. Jadi menyebar hingga ke dunia Eropa. Hal ini mempengaruhi pemahaman kita tentunya tentang alam semesta dengan memperluas pengetahuan tentang pergerakan benda langit dan memperbaiki kemampuan kita dalam meramalkan peristiwa astronomi seperti gerhana dan transisi planet. Selain itu, kontribusinya dalam matematika juga memungkinkan pengembangan lebih lanjut dalam ilmu astronomi dengan menyediakan alat perhitungan yang lebih canggih. Jadi saat itu kan orang-orang menggunakan ramalan untuk meramal cuaca dan gerhana, namun berkat kontribusi yang besar dari Al-Khwarizmi ini akhirnya ramalan-ramalan yang tidak bersifat ilmiah itu kini menjadi sebuah metode yang ilmiah itu yang bisa memang diperoleh dengan akurat. Ini itu Ratu itu jawaban dari pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari saudari Gevira Rahima atau Vicky. Pertanyaannya yaitu, apa perkembangan ilmu kesehatan yang signifikan dan berkontribusi besar dalam kehidupan? Perkembangan ilmu kesehatan diantaranya yaitu ada rumah sakit. Rumah sakit merupakan unit yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan si pasien. Kemudian yang kedua ada farmasi. Farmasi ini semua yang berkaitan dengan kualitas dan juga dosis obat-obatan. Yang ketiga ada anestesi. Anestesi ini merupakan pembiusan total untuk pembedahan besar dengan menggunakan campuran candu, mandrake, zoari, hiokiamus dan diberikan melalui suntikan. Kemudian ada operasi. Operasi ini merupakan semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani. Selanjutnya itu ada oftalmologi. Oftalmologi ini merupakan spesialisasi ilmu kedokteran yang berkonsentrasi pada diagnosis, penanganan, dan juga pencegahan daripada kerusakan serta cedera dan penyakit mata. Kemudian ada anatomi. Anatomi ini ilmu yang mempelajari struktur tubuh dengan cara menguraikan tubuh menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sampai pada bagian yang paling kecil lagi dengan cara memotong ataupun mengiris tubuh, kemudian diangkat, dipelajari dan kemudian diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Yang terakhir ada ortopedi. Ortopedi ini merupakan uraian daripada ilmu patah tulang dan terkilir yang disertai dengan teknik untuk membetulkan kembali tulang yang terkilir dari sendinya. Ortopedi ini khusus untuk menangani masalah pada tulang, sendi, tendon, dan juga ligamen serta saraf. Terima kasih. Terakhir, kesimpulan dari materi kali ini, yang
ini sejarah sains dalam peradaban Islam merupakan salah satu bab penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang perlu dibahas. Dari abad ke-8 hingga abad ke-12, dunia Islam menjadi pusat penelitian dan inovasi ilmiah. Saat itu juga terjadi penerjemahan karya-karya klasik yang sangat besar-besaran oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Nah, banyak ilmuwan muslim berbondong-bondong melakukan penemuan baru terhadap ilmu pengetahuan seperti astronomi, kedokteran, kimia, fisika, dan turut melakukan pengembangan di dalamnya. Nah, berdirinya lembaga institusi yang mendukung proses penemuan baru terhadap ilmu pengetahuan juga menjadi hal penting yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu. Seperti adanya Baitul Hikmah yang saat ini tercatat dalam sejarah merupakan salah satu perpustakaan atau lembaga yang menampung berbagai macam ilmu pengetahuan yang lengkap dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dunia barat. Selanjutnya, pengaruh peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai peran serta kontribusi dari ilmuwan muslim yang sangat besar, seperti proses penerjemahan besar-besaran karya-karya ilmuwan muslim ke dalam bahasa Latin, serta peran ilmuwan seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushdi atas pemikirannya terhadap perkembangan filsafat yang saat ini turut diintegrasikan oleh filsafat barat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.